Sahabat, Ia yang menciptakan karya-karya puncak, maka Ia akan terus hidup melalui karyanya. Usia karyanya akan jauh lebih panjang. Jalaluddin Rumi sudah wafat 800 tahun yang lalu, tapi puisi-puisi Jalaluddin Rumi terus dibacakan di kampus-kampus, di masjid, di gereja, bahkan di sinagog, dan dibacakan bahkan oleh selebriti dunia. Demikian pula dengan sahabat kita, Profesor Dr. Azumari Azra, yang baru saja wafat 4 hari lalu. Karya-karyanya, karya-karya puncaknya akan hidup lebih panjang. Ini pengantar untuk webinar kita yang ke-56. Ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Topik kali ini, Islam di Asia Tenggara mengenang Azumardi Azra. Ini topik yang memang dipersembahkan untuk mengenang senior kita, almarhum Azumardi Azra, karena ia juga memang menjadi anggota Dewan Penasehat dari Perkumpulan Penulis Satu Pena. Topiknya sengaja kita pilih Islam di Asia Tenggara karena memang ini topik yang paling banyak dan paling intens digeluti oleh almarhum Azumardi Azra. Yang menjadi pembicara sahabat kita, Profesor Muhammad Ali PhD. Ia Associate Professor di University of California, Riverside. Kita mengenalnya tidak hanya sebagai kolega akademik dari almarhum Azumardi Azra, tapi ia juga seorang sahabat dekat, kawan yang hubungannya sangat personal. Dengan sendirinya Muhammad Ali mengenal Azumardi Azra lebih jauh. Peran saya memperkaya diskusi dengan menukik pada isu yang lebih fokus lagi. Indonesia role model demokrasi dunia muslim. Dari Asia Tenggara situ saya pilih satu negara saja agar lebih fokus, Indonesia. Dan dari banyak isu yang bisa dieksplor, saya juga fokus pada yang lebih detail saja mengenai demokrasi. Kita mulai dari slide ini. Ini adalah data dari riset yang dibuat oleh The Economist Intelligence Unit. Ini data yang diproduksi setiap tahun mengenai indeks demokrasi. Indeks ini menilai kualitas demokrasi di banyak negara, berbagai variabel yang dihitung di sana. Yang terpenting adalah pertama, kualitas dari pemilu, seberapa pemilu ini terjadi secara rutin, bebas dan juga langsung, rahasia. Juga dinilai variabel di sana partisipasi politik yang luas, juga civil liberties. Dari berbagai variabel inilah disusun indeks dan mereka pun mengkategorikan 4 jenis kualitas demokrasi. Pertama adalah full demokrasi. Ini negara yang demokrasinya paling puncak, paling matang, yang sudah terkonsolidasi. Kedua, flawed demokrasi. Demokrasi setengah matang, yang juga sering disebut mungkin ini sejenis elektoral demokrasi. Memang ada pemilu di sana, tapi tidak benar-benar diwarnai oleh civil liberties yang penuh. Ya. Di bawahnya lagi, hybrid regime, ini gabungan antara sistem otoriter dengan demokrasi. Mungkin ada pemilu di sana, tapi pemilunya tidak benar-benar bebas dan rahasia. Di bawahnya lagi adalah negara otoritarian. Ini 4 kategori yang sudah dibuat oleh The Economist dari tahun ke tahun. Dan kemudian kita melihat bagaimana negara muslim, bagaimana kualitas demokrasi pada 50 negara muslim. Ini negara-negara yang majoriti populasinya adalah muslim.
kita lihat di sini datanya, yang kualitas full demokrasi, tak ada satupun dari negara muslim mencapai kualitas itu. Di bawahnya flawed demokrasi, demokrasi yang masih cacat, yang masih bertransisi, hanya ada 3 negara. Di luar itu hybrid regime 16 negara, otoritarian 31 negara. Dari total 50 negara muslim kita melihat sekitar 94% negara-negaranya itu belum menyentuh demokrasi. Bahkan tidak flawed demokrasi untuk 94% negara muslim. Hanya 3 saja yang sudah diangkat di kategori flawed demokrasi. Dari 3 negara itu, yaitu Malaysia, Indonesia, Tunisia, yang flawed demokrasi, 2 dari 3 negara itu berasal dari Asia Tenggara. Dengan data ini saja kita pun mengerti bahwa untuk kategori kualitas demokrasi di dunia muslim, maka 2 negara Asia Tenggara ini, yaitu Malaysia dan Indonesia, adalah 2 dari 3 negara dunia muslim yang paling puncak dari segi kualitasnya itu. Dari sini kita mengerti keutamaan dunia muslim di Asia Tenggara, terutama jika kita melihat dari sisi kualitas demokrasi, karena ada 2 dari 3 negara yang puncak, dua-duanya berada di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun di sini saya fokus saja kepada Indonesia, bukan Malaysia, karena ada 3 alasan mengapa menurut saya Indonesia lebih powerful sebagai role model dibandingkan Malaysia untuk dunia muslim, untuk isu demokrasi. Alasan pertama, karena Indonesia ini lebih powerful secara ekonomi. Dengan sendirinya semakin powerful sebuah negara secara ekonomi, semakin dia bisa memberikan pengaruh, ya. Ini prediksi yang dibuat oleh Standard Chartered untuk tahun 2030, bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Bukan main, ini terbesar keempat, luar biasa sekali yang bisa dicapai. Dan kita melihat di sini nomor 1 yang dianggap paling besar nantinya ini adalah Cina, kedua India, ketiga AS, keempat adalah Indonesia. Dari 4 negara ekonominya terbesar di dunia, 3 berada di Asia. Kita melihat di sini sudah akan terjadi peralihan gravitasi ekonomi dunia dari di dunia barat sana, Amerika, beralih ke negara Asia, di mana di sana ada Cina, India, dan Indonesia. Kondisi ekonomi ini membuat Indonesia lebih powerful dibanding Malaysia, menjadi role model. Kedua juga, populasi muslim di Indonesia terbanyak. Di sini kita lihat datanya dari tahun 2021. Muslim di Indonesia sekarang ini berjumlah sekitar 231 juta, ya. Nomor 2 Pakistan, ketiga India, keempat Bangladesh, kelima Nigeria, ya. Jadi Malaysia bahkan tidak termasuk dalam 5 besar. Dengan sendirinya makin banyak populasi muslim di negara itu, makin ia powerful untuk memberikan pengaruh, ya. Ini alasan kedua mengapa Indonesia yang lebih saya pilih. Alasan yang ketiga adalah turnover kekuasaan. Dalam demokrasi penting kita lihat bahwa stabilitasnya itu akan teruji ketika terjadi pergantian kekuasaan. Apakah kekuasaan itu tergantikan secara damai, secara prosedural, dan itu bisa dilihat dari hasil pemilu. Jika kemudian di pemilu itu yang menang adalah oposisi, dan dari penguasa berganti pada oposisi, oposisi kemudian menjadi penguasa baru. Jika itu terjadi secara damai dan smooth, maka itu adalah ujian yang paling konkret, yang paling operasional mengenai daya tahan sebuah demokrasi. Indonesia
sudah mengalami turnover kekuasaan di tahun 2004. Kala itu Megawati yang berkuasa dikalahkan oleh SBY, dan SBY menjadi penguasa baru ya. Tapi di Malaysia turnover kekuasaan Barisan Nasional baru dikalahkan di tahun 2018. Ini kalau kita lihat perbandingannya, Indonesia lebih dulu mengalaminya di tahun 2004, Malaysia baru mengalaminya di tahun 2018. Turnover kekuasaan di Indonesia, uji coba demokrasi di Indonesia lebih lama. Karena itulah 3 alasan ini yang membuat saya fokus saja satu negara saja di Asia Tenggara untuk menjadi role model demokrasi bagi dunia Muslim. Maka kita masuk kepada 3 perilaku pemilih Muslim Indonesia yang sudah diuji dalam pemilu. Sejak pemilu bebas di tahun 1999, partai yang menang selalu bukan partai Islam, tapi selalu bergantian saja dari partai PDI Perjuangan ke Golkar, ke Partai Demokrat, lalu kembali ke PDIP Perjuangan. Tak pernah terjadi kasus di mana yang menang adalah partai Islam. Perilaku yang kedua adalah pilpres langsung. Yang juga terpilih menjadi presiden, dipilih langsung oleh rakyat yang mayoritinya adalah Muslim, itu selalu tokoh-tokoh yang dikenal tokoh-tokoh nasionalis, bukan tokoh Islam politik. Ya. Ada SBY di sana, seorang militer, ya. Ada juga Jokowi di sana dari PDIP. Jadi ini pun adalah gambaran yang kedua dari perilaku Muslim Indonesia. Ketiga gambaran dari perilaku Muslim Indonesia adalah bahwa hanya 7% saja dari mereka yang mengatakan ya kami memilih negara Islam untuk Indonesia. Tapi majority 72,8% umat Muslim dari hasil survei LSI-DNJA menyatakan mereka lebih memilih demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Dari berbagai test case pemilu yang langsung yang bebas kita melihat ini sendiri indikator dari satu warna politik di Indonesia bahwa pemilih Muslim sendiri lebih tidak memilih partai yang berbasiskan Islam atau tokoh yang seringkali dikenal sebagai bagian dari Islam politik. Yang nomor satu selalu partai-partai nasionalis dan tokoh-tokoh yang lebih menggambarkan jiwa nasionalis. Pertanyaannya, mengapa perilaku Muslim Indonesia terbentuk seperti ini yang kebetulan juga sangat kondusif untuk demokrasi di Indonesia? Mengapa mereka tak ingin negara Islam? Karena jika mereka menginginkan negara Islam, jika mereka menginginkan satu negara yang berdasarkan Quran sebagai konstitusinya, maka dalam pemilu-pemilu yang ada ini yang menang adalah partai-partai yang memperjuangkan itu. Di Indonesia tidak. Apa sebabnya? Bagaimana riwayatnya? Bagaimana sejarahnya? Nah, ini kita analisa bahwa ini adalah produk panjang dari pertama sosialisasi masif dan otoritarian. Jadi tak hanya masif, tapi juga otoritarian, dikerjakan dengan otoriter, kampanye mengenai ideologi keberagaman Pancasila. Ini sejarahnya. Sejak tahun 1985, Orde Baru di era Pak Harto sudah mengkampanyekan dan mengharuskan azas tunggal Pancasila untuk semua partai politik dan ormas. Tak boleh hidup satu pun ormas atau partai politik di Indonesia yang tidak menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal. Apa efek dari sini? Efek dari sini artinya jika Pancasila yang menjadi asas tunggal, dengan sendirinya negara Islam itu bukan pilihan, bukan menjadi azas, bukan menjadi satu pedoman organisasi. Ini dikerjakan secara masif, berbagai ormas yang menolak ini tak mendapatkan izin, dan tokoh-tokoh yang melawan terhadap ini, tokoh-tokoh itu pun dipenjara. Nah, kita melihat era itu, ini adalah era otoritarian Pak Harto yang menerapkan Pancasila, namun yang tak terduga efek positif dari azas tunggal Pancasila ini justru terbentuknya
masyarakat yang memang enggan untuk mengadopsi negara Islam dan memilih demokrasi ala Pancasila. Juga sebelumnya tahun 79, pemerintah Orde Baru era Pak Harto membentuk BP7. Ini badan yang secara khusus, yang powerful, fokus sosialisasi Pancasila. Jadi tidak hanya ada tunggal yang dibuat, tapi juga dibentuk khusus satu badan yang mengawasi, menyusun, mengeksekusi, mengevaluasi agar Pancasila benar-benar menjadi satu pandangan yang tak hanya diwajibkan oleh pemerintah, tapi lama-lama juga dihayati oleh masyarakatnya. Nah, sebelumnya juga tahun 75 diterapkan pendidikan moral Pancasila. Ini PMP ini masuk kurikulum sekolah seluruh Indonesia. Saya pun masih ingat ketika di SMP, di SMA, ini PMP ini pendidikan moral Pancasila ini menjadi satu kurikulum yang wajib, dan kita pun mengalami internalisasi mengenai pentingnya Pancasila, ideologi yang beragam itu sebagai fondasi dari politik dan budaya Indonesia. Penyebab kedua adalah pun demikian Indonesia pun mengakomodasi agama di pemerintahan melalui dibentuknya Kementerian Agama. Ini sejarahnya sejak tahun 1946 di era Kabinet Syahrir kedua, pertama kali itu Kementerian Agama itu dibangun. Ini sejak tahun 46, baru setahun setelah kita merdeka, kita memiliki Menteri Agama dan bertahan sampai sekarang. Model ini tentu saja berbeda dengan model demokrasi Barat. Di demokrasi Barat, di sana benar-benar agama dipisahkan dari pemerintahan dan tak dikenal itu yang namanya Kementerian Agama. Dan juga ini juga berbeda dengan negara Islam. Di negara Islam itu keseluruhannya konstitusi itu berdasarkan pada kitab suci. Kita melakukan jalan tengah, tidak mengambil negara Islam, tapi juga tidak membuang semua elemen agama, hanya diberikan secara terbatas satu kementerian agama yang ikut dalam pemerintahan, sehingga ini dianggap bisa mengakomodasi ketidakpuasan begitu banyak pemimpin Islam karena tidak dipilihnya negara Islam sebagai basis dari pemerintahan. Ketiga, dalam konstitusi UUD 45 tak mencantumkan Islam sebagai agama resmi negara. Ini juga penting yang membuat kita memudahkan negara ini dijalankan dengan prinsip-prinsip di luar satu hukum agama resmi. Nah, kita pun mengenal begitu banyak agama resmi, tak hanya Islam, ada 6 agama resmi yang sekarang kita kenal ya. Dengan sendirinya ini ikut mempengaruhi terbentuknya satu kultur yang lebih mengapresiasi pemerintahan tidak berdasarkan satu agama saja. Dan kita lihat hasilnya, akibat semua itu, ini hasil pemilu sejak tahun 55, 99, 2004, 2009, 2014, perbandingan antara suara partai Islam dengan suara partai nasionalis. Kita lihat di sini, total suara partai nasionalis selalu lebih banyak ketimbang total suara partai Islam. Di tahun 55, total suara partai Islam hanya 43,7%, dan suara partai nasionalis 51,7%, 51 banding 43. Tapi di tahun 2014, partai nasionalis itu angkanya sudah di angka 68%, partai Islam di angka 31%. Kita bandingkan tahun 2014 dengan tahun 55, kumpulan partai Muslim ini pemilihnya menurun, kumpulan partai nasionalis pemilihnya menaik. Dan kita lihat lagi di sini, ini pemilu 2019. Ini kita bandingkan antara partai nasionalis
PDIP tambah Golkar, tambah Gerindra, tambah Nasdem, tambah Demokrat, totalnya 61%. Sementara di sini yang berbasis Islam, PKB tambah PKS, tambah PAN, tambah P3, sekitar 29,26%. Jadi kita lihat hasilnya di sini, kumpulan partai-partai nasionalis semakin lama justru semakin banyak perolehannya dibandingkan tahun 55 dulu itu. Ini juga sesuatu. Maka bisa kita ringkaskan, inilah roadmap to demokrasi negara muslim ala Indonesia. Kita buat hal-hal tadi, penyebab tadi lebih diuniversalkan. Maka inilah 3 cara roadmap jika kita ingin menuju demokrasi menggunakan peta Indonesia. Pertama adalah tak ada atau hapuskan di konstitusi agama Islam sebagai agama resmi negara. Ini hal elementer pertama yang mesti dikerjakan, bahwa di konstitusi itu haruslah konstitusi untuk semua warga negara secara seimbang, secara sederajat, apapun agamanya. Karena itu dilepaskanlah itu Islam sebagai agama resmi negara. Dan ini misalnya dikerjakan oleh Tunisia di tahun 2022 ini. Ini berita yang kita baca, bahwa Presiden Tunisia konfirmasi rancangan konstitusi baru menghapus Islam sebagai agama resmi, bahwa memang ini bisa dikerjakan. Jika di negara itu sudah terlanjur meletakkan Islam sebagai agama resmi di konstitusi, dan itu bisa dihapuskan sebagai gerak awal menuju demokrasi. Kedua adalah mengakomodasi agama secara terbatas di pemerintahan hanya dalam Kementerian Agama. Ada akomodasi ini yang membuat demokrasi di Indonesia, di negara muslim, mungkin berbeda variannya dibanding demokrasi di negara barat. Nah, ketiga adalah harus ada strong leader dalam waktu yang lama yang secara masif sosialisasi ideologi keberagaman. Untuk kasus Indonesia adalah Pancasila. Hadir di sana Pak Harto misalnya, keras sekali ya, strong leader ini memaksakan agar Pancasila menjadi azas tunggal bagi seluruh organisasi masyarakat dan partai politik. 3 inilah roadmap yang bisa ditiru oleh berbagai negara muslim lainnya untuk mencapai satu kualitas demokrasi setingkat dengan yang dicapai oleh Indonesia saat ini. Nah, ini yang kita rumuskan, bahwa Indonesia memang bisa menjadi role model dari Asia Tenggara untuk dunia muslim, untuk transisi ke demokrasi. Saya pun sudah membuat buku soal itu, The Path to Democracy and Freedom for the Muslim World. Di sini buku ini banyak sekali data-data yang saya himpun, dan juga banyak sekali teori-teori yang dieksplor melalui aneka kasus-kasus transisi ke demokrasi. Sahabat, demikianlah satu uraian yang fokus sekali hanya melihat satu negara saja, bahwa betapa Indonesia bisa menjadi role model bagi Asia Tenggara, bagi Muslim di seluruh dunia untuk bertransisi kepada kebebasan dan demokrasi. Salam.